Kemudian juga ketika pengajian tidak bisa, kita cari model baru dengan strategi baru, misalnya membuka layanan konsultasi baik melalui telepon, WA, dan sebagainya. Ini juga bisa dilakukan, ataupun kunjungan rumah ke rumah secara singkat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan sebagainya. Saya ulangi sekali lagi yang mungkin baru saja bergabung, bahwasanya untuk silaturahmi Aisyah Sebantul pada hari ini kami akan membuka sesi untuk tanya jawab bagi seluruh peserta yang perhatikan untuk layar handphonenya pada pojok bawah kanan ada tanda raise your hand. Silahkan tekan tanda tersebut untuk memberikan tanda kepada kami ketika Ibu akan memberikan pertanyaan pada saat sesi tanya jawab. Sekali lagi bisa dipraktekkan untuk hal tersebut. Oke, terima kasih yang sudah mempraktekannya. Dan untuk menghentikan sesi tanya yang akan disampaikan, bagus, ini sudah ada yang mulai berlatih. Nah, jika sudah selesai, silahkan tekan kembali untuk hit your hand. Bisa dibacakan dan pada saat rangkaian acara baratnya. Dan pada saat silaturahmi hari ini, untuk seluruh hadirin akan kami tutup untuk suara. Cannot speak dengan tanda merah di silang gambar speaker pada layar handphone ibu-ibu sekalian, itu memberikan tanda bahwasanya pusat suara dari center kami di PKU Unit 4. Dibacakan rangkaian acaranya Mbak Ratna. Assalamualaikum Bu Yul. Assalamualaikum. Alhamdulillah Bu Yul sudah ada di tengah-tengah kita. Terima kasih Bu Suryati, Simba, Bu Suryati. Assalamualaikum Bu Yul. Assalamualaikum. Masih di mute. Assalamualaikum Bu Yul. Belum. Waalaikumsalam ya. Mas Afgan. Afgan. Sebelah Rosa. Kan Afgan? Iya. Nanti difoto ya kan ya. Per setiap narasumber ngomong difoto sama foto bersama terakhir. Makasih Mas Afgan. Ibu-ibu, sekali lagi saya sampaikan untuk acara hari ini kita akan menyanyikan lagu, dan mohon ketika menyanyikan lagu nanti ibu-ibu kami mohon untuk berdiri. Oleh karenanya ketika ibu melakukan pergerakan pada saat kita live virtual, tidak menggeser penampilan ataupun menggeser layar handphone dari ibu-ibu sekalian. Ini sudah waktunya kita mulai, bisa? Jadi Mbak, diulangi lagi contohnya, terus nanti bawa setiap kelas itu. Begini nanti kalau itu belum begini loh, tidak apa-apa. Ya, begini nyanyi aja ngomong aja. Oke. Sudah hampir 140 peserta. Wah, luar biasa ini Aisyah ini memang ya. Baiklah, sebelum kita mulai untuk pertemuan silaturahmi Aisyah Sebantul, perkenankan saya untuk membacakan rundown acara pada hari ini. Yang pertama nanti pembukaan, yang kedua kalam inilahi,
Kemudian pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Aisyah, sekali lagi kami sampaikan pada ibu-ibu sekalian dimohon untuk berdiri dan tetap tidak menggeser layar handphone ibu-ibu sekalian. Pada saat menyanyikan lagu tidak terdengar suara bersama karena suara tetap dari center. Sekali lagi, tidak perlu menyalakan speaker dari handphone ibu-ibu sekalian. Dan acara yang keempat nanti akan disampaikan sambutan oleh ketua, selanjutnya akan kami lanjutkan oleh Ibu Farida Ulfa. Pada Ibu Farida Ulfa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa bishrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Hajah Siti Yulaiha, Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah DIY, yang kami hormati Bapak Haji Arbariksawan Komaru SE, Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bantul, yang kami hormati Ibu-ibu Penasehat Pimpinan Daerah Aisyah Bantul beserta Ibu-ibu Pimpinan Harian dan juga pimpinan Badan Pembantu Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Bantul, yang kami banggakan ibu-ibu pimpinan cabang dan pimpinan ranting se-Kabupaten Bantul, yang kami sayangi dan kami banggakan para guru dan karyawan amal usaha Aisyah se-Bantul. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, hingga pada kesempatan kali ini kita masih diperkenankan untuk silaturahim virtual dengan tatap muka walau tanpa harus dengan berdekatan. Salawat dan salam selalu kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk meniti 1,5 jam ke depan, berikut kami sampaikan susunan acara Silaturahim Aisyah Bantul pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan kalam ilahi. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Sang Surya, dan Mars Aisyah. Acara yang keempat, sambutan Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Bantul. Acara kelima, sambutan Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah DIY, dan yang keenam, tausiah oleh pimpinan daerah tausiah oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Bantul. Yang ketujuh, lain-lain dan informasi, dan yang terakhir nanti. Untuk memulai acara pada siang hari ini, mari kita buka bersama dengan lafal basmalah. Terima kasih. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan bersama alunan bacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ibu Lasinem. Kepada Ibu Lasinem disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى
بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dengan menyebut asma Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Semoga Allah melimpahkan rahmat bagi kita semua, termasuk kita yang mendengarkan. Kita lanjutkan acara berikutnya. Sambutan Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Bantul kepada Ibu Dr. Anda Hajah Hermaryani, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Ibu Hajah Siti Yulaihah, Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang saya hormati Bapak Haji
Akbariksawan Komaru SE, Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bantul. Yang kami hormati ibu-ibu penasehat, ibu-ibu pimpinan harian, ibu-ibu ketua majelis dan lembaga beserta anggotanya, pimpinan daerah Aisyah Bantul. Yang saya hormati ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah, ibu-ibu pimpinan ranting Aisyah se-Kabupaten Bantul. Yang kami sayangi kawan-kawan guru TK Margi Putra, SD Unggulan Aisyah Bantul, SMP Unggulan Aisyah Bantul, dan seluruh partisipan yang berbahagia. Terlebih dahulu marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berjumpa walaupun lewat online. Semoga dengan perjumpaan kita ini bisa mengobati kerinduan kita selama ini walaupun sementara. Salawat dan salam teruntuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin kita, teladan kita, baik itu di dalam kehidupan pribadi, keluarga ataupun masyarakat. Atas nama pimpinan daerah Aisyah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Bapak semuanya atas partisipasinya terselenggaranya silaturahim online pada siang hari ini. Lebih-lebih kepada Ibu Hajah Siti Zulaikha, Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami tunggu arahannya agar kita bisa melangkah pasti dalam mengadakan kegiatan-kegiatan selama pandemi ini. Terima kasih pula kepada Bapak Haji Akbariksawan Komaru SE yang nanti akan menyampaikan tausiahnya dengan tema Pasca Ramadan, kebijakan Muhammadiyah terkini menyikapi pandemi COVID-19. Kepada Bapak Dr. Widianto Danang Prabowo, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas fasilitas yang diberikan kepada Aisyah untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Juga kepada Bapak Budi Santoso SC, koordinator dari MCCC COVID-19 pimpinan pusat Muhammadiyah beserta krunya, beserta tim yang telah memfasilitasi terselenggaranya acara ini. Tanpa bantuan beliau, Aisyah sangat-sangat merasa kedodoran. Kepada semuanya, Bapak Ibu yang berpartisipasi, berkontribusi terselenggaranya acara ini, kami mohonkan kepada Allah semoga mendapat pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya, ibu-ibu semuanya memanfaatkan waktu mumpung ketemu walaupun sudah terlambat lama. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu semuanya seluruh Kabupaten Bantul yang telah melaksanakan tanggap darurat karena terjadinya COVID-19, pandemi COVID-19, melaksanakan ta'awun sosial secara serentak pada tanggal 22 April dan melaksanakan Sapa Guru Aisyah pada tanggal 19 Mei kemarin, dan juga masih banyak santunan-santunan yang dilaksanakan oleh ibu-ibu secara pribadi.
Untuk itu kami berdoa semoga ibu-ibu semuanya dan semua saja yang berpartisipasi, berkontribusi terlaksananya santunan dan sapa guru ini mendapat ganti pahala yang berlipat ganda. Tentu ibu-ibu melakukan semangat berta'awun sosial ini selain melaksanakan instruksi dari pimpinan pusat Aisyah, kita loyal dan taat pada pimpinan, tentu juga karena termotivasi antara lain adanya dengan hadis riwayat At-Tirmidzi yang kurang lebih artinya sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Dan tentu sebagai motivasi juga kita mengharapkan pahala yang berlipat ganda seperti yang digambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 261, gambaran bahwa ibarat menanam sebutir biji akan tumbuh 7 tangkai dan setiap tangkainya akan terdapat 100 bulir, maka akan dilipat gandakan 700 kali dan masih akan ditambah melipat gandakan pahala kepada yang dikehendakinya. Semoga kita semua termasuk yang dikehendakinya. Ibu-ibu yang saya hormati, dalam kondisi yang serba sulit ini, serba prihatin, kita semua serba ragu-ragu. Alhamdulillah Allah memberikan hiburan, memberikan anugerah yang berupa bantuan perpustakaan dan alat-alat pendidikan. Untuk Kabupaten Bantul ada 3 TK ABA, yakni TK ABA Al-Hikmah Rejosari Terong, Limo. Ini bantuan perpustakaan, dan TK ABA Parangtritis, Samiran Parangtritis Kretek Bantul mendapat alat-alat pendidikan. Juga TK ABA Tegalrejo Sri Gading Sanden mendapatkan bantuan perpustakaan masing-masing sebesar 25 juta rupiah. 25 juta rupiah. Semoga bantuan ini benar-benar bermanfaat. Mungkin ibu-ibu bertanya-tanya bantuan ini dari mana. Alhamdulillah ibu-ibu, Allah menggerakkan BTPN, Bank Tabungan Pensiunan Syariah, ini bekerja sama dengan pimpinan pusat Aisyah, dan pimpinan pusat Aisyah tentu saja berdasarkan analisa yang valid. Nah, ini Kabupaten Bantul mendapatkan 3 unit TK yang mendapat bantuan sama sebesar 25 juta rupiah. Alhamdulillah masih ada anugerah lagi ibu-ibu, walaupun belum terwujud, tapi pimpinan daerah Aisyah Bantul sudah diberi kesempatan untuk mengusulkan 3 unit bedah rumah, 3 bedah rumah untuk 3 unit. Kami bekerja sama dengan Majelis Kesejahteraan Sosial, akhirnya diputuskan berdasarkan seleksi, begitu kita mengusulkan dari pimpinan cabang Aisyah Pajangan 1 unit rumah, dari pimpinan cabang Sewon Selatan 1 unit rumah, dan 1 rumah dari PCA Bantul.
Sumbernya ini dari Kementerian Perumahan melalui Bapak Afnan Hadi Kusumo, anggota BPD wakil dari DIY, yang didukung sepenuhnya oleh Muhammadiyah. Ibu-ibu yang saya hormati, masih seputar ta'awun. Akhir Juli nanti pimpinan daerah Aisyah akan melaksanakan pentasarupan dana santunan. Sasarannya mubalek dan mubalighot, guru-guru karyawan AUM dan AUA yang seharusnya kemarin itu sudah mendapatkan santunan tapi belum mendapatkannya. Nah, ini PDM menunggu laporan dari PDM dan PCA. Yang ketiga, pelatih HW, juga pelatih tapak suci. Yang keempat, guru ekstrakurikuler. Kami ulangi, PDM menunggu laporan dari PCM dan PCA. Tentu saja kami mohon kepada ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah selalu berkoordinasi dengan bapak-bapak PCM agar kita tidak ketinggalan, nantinya tidak ada guru yang seharusnya mendapatkan santunan tapi terlewatkan. Ibu-ibu yang saya hormati, masih ada sedikit yang perlu saya sampaikan terkait dengan surat yang sudah kami kirimkan kepada ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah, surat dari pimpinan wilayah Aisyah perihal keberlanjutan amal usaha. Hal ini ada yang perlu kita pikirkan karena SPP tidak terbayar sepenuhnya. SPP dari siswa tidak bisa terbayar sepenuhnya. Siswa baru belum memenuhi kuota. Kemampuan lembaga untuk menyampaikan honorarium rata-rata baru sampai bulan Juli 2020. Maka untuk bulan Agustus dan selanjutnya agar dipikirkan oleh ibu-ibu Aisyah. Tentu harapan ibu-ibu Aisyah, pimpinan cabang Aisyah, pimpinan ranting Aisyah, dan tentu ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah melalui domisilinya masing-masing mengoptimalkan penggalangan dana untuk keberlanjutan amal usaha kita. Juga untuk pertama untuk menghandle honorarium tenaga pendidikan dan pendidik. Ibu-ibu Aisyah diharapkan, ibu-ibu pimpinan cabang, pimpinan ranting, melakukan pendampingan, memberikan semangat kepada pendidik dan tenaga kependidikan agar tetap istiqomah berkhidmat untuk Aisyah. Ini diharapkan ibu-ibu menyempatkan untuk istilah Jawanya ngaruhke begitu ke amal usaha kita. Beberapa hari lalu kami mendapat saran dari Ibu Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah. Pada masa pandemi ini kita harus punya strategi agar program tetap bisa berjalan walaupun kondisi tidak seperti biasanya. Hal ini kami kaitkan dengan pelaksanaan Muspinda 2 di Delingo yang kita laksanakan 1 Maret tahun 2020 kemarin. Tentu tindak lanjut dari Muspinda 2 adalah pelaksanaan Muspincap 2. Untuk ini
saran dari Ibu Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah, Muspimcap tetap harus diselenggarakan walaupun dengan penyelenggaraan yang sangat-sangat sederhana. Misalnya saja hanya dihadiri oleh anggota pleno pimpinan cabang dan perwakilan dari pimpinan ranting Aisyah. Kegiatan-kegiatan pendukung yang biasanya menjadikan meriah acara kita tersebut, untuk itu ditiadakan terlebih dahulu. Untuk perihal Muspimcap ini, pimpinan daerah Aisyah merencanakan ada koordinasi. Nanti ibu-ibu ketua pimpinan cabang Aisyah, kami harap menghadiri koordinasi ini atau wakilnya, tapi kami harapkan ada yang hadir satu saja karena untuk menjaga jangan sampai terjadi kerumunan banyak orang, dan ruangan yang kami sediakan bisa mencukupi dengan memenuhi protokol kesehatan, jaga jarak. Tentu ruangan yang kami sediakan harus luas seandainya menghadirkan banyak ibu. Karena ruangan yang ada ya hanya seperti biasanya di SD Unggulan Aisyah itu Bu, maka dari pimpinan cabang kami harapkan satu saja yang hadir, tapi tetap harus ada yang hadir. Mungkin itu ibu-ibu yang perlu saya sampaikan. Insya Allah hal-hal yang lain nanti ditambah oleh ibu-ibu, ada ibu sekretaris, ibu wakil ketua, ini nanti bisa menambahkan. Dan kami tetap selalu mohon kepada ibu-ibu, mari kita selalu berdoa agar COVID-19 ini segera nyah dari dunia dan dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bumi yang kita tempati ini. Semoga kita tetap sehat, bisa berjumpa di pertemuan yang akan datang. Mungkin kalau memungkinkan kita mengadakan acara semacam ini lagi. Banyak hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada Ibu Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian sambutan Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Bantul. Selanjutnya kita ikuti dan simak bersama sambutan Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah DIY kepada Ibu Hajah Siti Yulaikha. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Ibu? Kedengaran suara saya? Halo? Ya, didengar Bu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Arba Riksawan Komaru dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul, juga ada Pak Budi Santoso, juga yang kita hormati Bapak Direktur Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Bantul, Bapak Dr. Danang, Ibu Hermulyani selaku Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Bantul, Ibu-ibu ketua majelis dan juga anggota majelis dan lembaga, ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah se-Kabupaten Bantul, pimpinan ranting Aisyah se-Kabupaten Bantul, dan tadi disebut ada berapa dari amal usaha pendidikan ya, dari TK Mardi Putra, dari SD Unggulan Aisyah, dan juga SMP Unggulan Aisyah ya. Pertama sekali kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang hari ini
kita dapat bersilaturahim, bertemu dalam rangka ya silaturahim, kemudian kita ingin mendiskusikan apa yang bisa kita lakukan di saat yang serba terbatas ini untuk terus menggerakkan Aisyah. Meskipun ibu semuanya ada di rumah masing-masing, dan Ibu PDA ada di PKU Bantul. Ini kebetulan kami ada di kantor pimpinan wilayah Aisyah ini. Kebetulan ada rapat, ada berapa ibu, ada Bu Wiwit, ada Bu Hanum, Bu Jamil, Bu Rosi, dan sebagainya. Karena kami sedang rapat tadi pagi bersama dengan Majelis Ekonomi dan sekarang sedang berlangsung dengan ibu-ibu dari Majelis Tablik. Artinya kita tetap terus harus bergerak gitu ya, meskipun dalam situasi yang sangat terbatas nih. Karena apapun tetap kita syukuri karena Allah memberikan pengajaran kepada kita semuanya. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kita tetap bersyukur dalam situasi yang seperti ini, minimal kita masih diberikan kesehatan dan masih bisa menggerakkan Aisyah di tempat kita masing-masing. Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita juga termasuk yang ada di dalamnya. Pak Komaru dan ibu semuanya, memang tiba-tiba kita memang harus terkaget begitu ketika tanggal 2 Maret Indonesia kemudian mengumumkan adanya sebuah wabah pandemi COVID-19 yang kemudian mendadak semuanya harus berhenti, pekerjaan berhenti, sekolah juga berhenti. Tapi apapun, mari kita sikapi, kita maknai pandemi ini minimal ada 3 hal. Yang pertama adalah untuk meningkatkan takarub kita kepada Allah. Jadi apapun kita merasakan betapa sangat tidak berartinya atau sangat kecilnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka mau tidak mau segala kesombongan dan keangkuhan kita harus kita singkirkan. Mari kembali kepada takarub kepada Allah, karena apapun tanpa pertolongan dari Allah segala sesuatunya tidak akan mungkin. Jadi kalau kemudian kita melihat di TV misalnya, banyak negara-negara yang kemudian masyarakat yang tidak beragama sesuai dengan kita terlihat bagaimana mereka membuang uangnya, membuang dolarnya, berjalan dengan sambil mengatakan bahwa uang ternyata tidak bisa menyelamatkan keluarga dan anak-anak mereka. Nah, ini kan kemudian mengingatkan kita untuk bagaimana kita terus mendekatkan diri kepada Allah, karena hanya Allah lah yang kemudian bisa memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Yang kedua, pandemi juga memberikan pelajaran dan pendidikan kepada kita semuanya, bagaimana kita melakukan ihsan kepada kemanusiaan. Dan ini juga sudah Ibu lakukan. Kami juga mengucapkan terima kasih pada pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting yang semuanya bergerak melakukan ihsan, berta'awun, berbuat baik, kepedulian kepada anggota kita, kepada warga masyarakat kita. Inilah yang disebut dengan ihsan kepada kemanusiaan. Bagaimana kita terus berupaya untuk peduli terhadap teman kita, peduli terhadap mereka yang membutuhkan, dan kemudian juga mulai mendidik kita untuk bagaimana kita terus berperilaku sesuai dengan akhlak yang mulia, tidak menimbun, tidak mementingkan diri sendiri, tapi harus berbagi dan sebagainya. Dan itu kemarin sudah terbukti dan luar biasa yang dilakukan oleh ibu-ibu semuanya, baik awon pertama ataupun ketika nila dengan gerakan Sapa Guru, dan tadi disebutkan Buher akan ada ta'awun ketiga, keempat, mungkin sampai ke 10 dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian meningkatkan ihsan kita atau berbuat baik kita kepada manusia.
Yang ketiga, bagaimana pandemi ini juga mendidik kita untuk bersikap rahmah, kasih sayang kepada alam dan lingkungan. Mungkin selama ini perilaku konsumsi kita, perilaku produksi kita tidak memperdulikan dengan keberlanjutan alam dan lingkungan. Kita mungkin tidak terasa pola makan kita, pola konsumsi kita, pola produksi kita sedikit banyak merusak alam dan lingkungan. Karena itu pandemi juga mengajarkan kita bagaimana kita mulai harus bisa merawat alam dan lingkungan. Dan gerakan Aisyah dengan misalnya mengurangi sampah plastik, memperhatikan lingkungan, gerakan hijau, rumah hijau, sekolah hijau, dan sebagainya, itu juga menjadi pelajaran kita semuanya, bagaimana kita terus merawat cinta kasih dan kasih sayang kita kepada alam dan lingkungan kita. Nah, minimal 3 hal itu Ibu semuanya yang mari kita ambil hikmahnya dengan adanya pandemi ini, dan kemudian tidak membuat kita justru putus asa, tidak bisa berbuat apa-apa. Kami yakin bahwa seluruh pimpinan Aisyah, seluruh kader Aisyah membuat serba keterbatasan Allah, mencari strategi yang Ibu semuanya yang apa yang disampaikan PD bahwa ketika semuanya tidak bisa kita lakukan, bukan berarti bahwa berhenti semuanya, bukan berarti bahwa pengajian ketika tidak boleh kerumunan, apakah kemudian pengajian harus berhenti, apakah kita tidak bisa lagi melakukan strategi baru di era kalau Pak Budi mengatakan new reality, kenyataan baru yang memang harus seperti ini, bukan new normal tapi new reality. Bagaimana kita harus mulai merubah perilaku kita, lebih memperhatikan kesehatan dan sebagainya, beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dengan memakai masker, menghindari kerumunan, menjaga jarak dan sebagainya, yang hari ini mestinya juga kita terus melakukan ketika hari ini new normal dan yang luar dan hati-hatian kita perhatikan. Nah, kembali pada yang harus kita lakukan dan program kita, yaitu yang terbesar memang Taman Kanak-Kanak Aisyah Alfa, itu ada SD unggulan dan yang jumlahnya kalau kemudian dengan kelompok bermain ini hampir 1.000 lebih. Nah, kita sudah melakukan koordinasi dengan Majelis Dikdasun Wilayah, dengan PDA Dikdas kita yang relatif lebih dekat, kami pantau begitu, dan keluarlah kami yang tadi di Singapura. Memang apapun pimpinan cabang Aisyah, kami berharap juga kepada pimpinan ranting Aisyah, mari kita membersamai Taman Kanak-Kanak Aisyah, karena kenyataan memang tadi disampaikan ada berbagai kendala dengan pembayaran SPP, kemudian juga dengan murid baru dan sebagainya, sehingga memang kondisinya seperti itu. Sehingga kami berharap yang pertama kepada ibu-ibu pimpinan ranting, pimpinan cabang Aisyah, tentu bersama dengan Majelis Dikdasmen, mari kita tadi biar menyampaikan kita karaoke, kita bimbing, dampingi guru-guru TK kita ini yang sekarang memang juga dalam kondisi mungkin kejiwaan yang juga membutuhkan dampingan ketika
kita juga dalam ketidakpastian kapan sekolah bisa masuk kembali, kemudian juga bagaimana ini ketika ada murid baru atau siswa baru tapi bu guru tidak bisa bertatap muka dan sebagainya, sehingga kita mohon dengan sangat pimpinan cabang, pimpinan ranting, mari kita terus mendampingi, membesarkan hati, memberikan semangat pada bu guru kita yang punya tujuan untuk mendidik anak-anak kita calon pimpinan ini bersamai oleh ibu-ibu pimpinan ranting. Guru ketika cabang ini guru nanti juga tolong disampaikan bagaimana bu guru bisa dengan ranting mengaruh ke wali murid. Ini juga kita wali murid juga mungkin dalam kondisi yang tidak tahu kapan ini akan selesai, sehingga meskipun anak ini tidak masuk, tapi kalau kemudian ada hubungan antara guru yang selalu ngaruh ke baik melalui WA ataupun melalui telepon dan sebagainya murid, sehingga ada ikatan antara guru, anak dan wali murid. Jangan sampai kemudian kita bu guru beranggapan bahwa sudah tanpa ada sama sekali. Nah, kita minimal ada komunikasi, ada ikatan antara guru sekolah dengan anak dan walinya. Di samping itu juga penting juga untuk bagaimana lembaga Taman Kanak-Kanak Aisyah ini juga harus kita pastikan untuk tetap terus melaksanakan kegiatan, ada aktivitas, dan tetap bertahan sampai di masa-masa yang akan datang. Jangan sampai kemudian ketika tidak ada gurunya, rantingnya kemudian patah semangat, akhirnya malah tutup. Nah, jadi kita jangan sampai ada satu amal usaha kita yang harus bisa operasional lagi, apapun Taman Kanak-Kanak usaha kita bisa melakukan beberapa hal, bosan pimpinan cabang dan ranting keseharian merawat Taman Kanak-Kanak kita. Yang kedua terkait dan apapun, apalagi sangat butuh bimbingan dan dampingan dari ibu-ibu, terutama di ranting dan di cabang. Ketika pengajian tidak bisa dilakukan karena di situ ada kerumunan mungkin 30 orang lebih, untuk melakukan dampingan binanya yang relatif lebih sedikit 10 orang dengan salah satu pimpinan ranting, pengajian sederhana atau sekedar ya dampingan psikologi begitu setengah jam ini bisa dilakukan, karena akan kalau konsumsi kan kemudian memberatkan, tapi kalau kemudian bisa kita lakukan seperti itu sehingga kemudian ranting ini nanti justru kita akan bisa memulai untuk melakukan pemetaan dan kemudian pembagian melalui kelompok-kelompok kecil. Jadi saya kira ibu-ibu di ranting ini mungkin ada 10 diri, masing-masing ibu ranting membawa sebagainya. Justru itulah yang kemudian gerakan jamaah dan dakwah jamaah bisa kita mulai dari sini dan kita bisa mulai untuk saat ini. Kemudian juga ketika pengajian tidak bisa, kita cari model baru dengan strategi baru, misalnya membuka layanan konsultasi baik melalui telepon, WA dan sebagainya. Ini juga bisa dilakukan, ataupun kunjungan rumah ke rumah secara singkat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan sebagainya. Itu juga bisa kita lakukan, pakai sos, bisa menyapa lansia dan sebagainya. Ini juga satu hal yang
kita berharap ibu semuanya, jadi meskipun kegiatan besar tidak bisa kita lakukan, tapi insya Allah ibu-ibu ranting terus bergerak melalui kelompok-kelompok kecil dengan model-model pendampingan yang strategi yang baru itu, baik semua majelis, saya kira bisa majelis kesehatan melalui dampingan kesehatan, melalui penyuluhan untuk lingkungan sehat dan sebagainya. Saya kira itu bisa semuanya kita lakukan. Kita berharap ibu semuanya, mari itu semua bisa kita lakukan. Kalau kemudian memang dirasakan berat, ya ibu, bahwa itulah tantangan yang memang kita harus menghadapi. Tapi insya Allah dengan model-model seperti ini, justru inilah embrio dari Qaryah Thayyibah, embrio dari gerakan jamaah yang bisa kita lakukan. Jangan sampai kemudian kita membiarkan jamaah kita tanpa ada pendampingan, karena kita ini aja, kita harus melakukan itu, karena kalau kita jamaah kita itu kita biarkan tanpa ada pendampingan, jangan-jangan nanti ada kelompok lain yang masuk, ya ini juga sudah sangat luar biasa. Kita tidak ingin kehilangan jamaah, kita tidak kehilangan umat kita, ya mari seperti itu dengan model-model strategi yang kami yakin cabang ranting yang lebih dekat punya cara yang lebih jitu, yang lebih pas untuk terus melakukan kegiatan dengan segala keterbatasan. Tapi saya kira memang harus menjadikan kita tetap semangat, karena Aisyah ini adalah gerakan amal usaha dan gerakan amal soleh yang berbasis pada komunitas ataupun ranting, sehingga terus gerakan amal soleh ini kita gaungkan, kita lakukan dengan basis komunitas, basis jamaah di tingkat ranting, dan itulah yang menjadi ciri dari gerakan Aisyah. Mungkin itu Bu Her dan ibu-ibu daerah dan cabang yang bisa kami sampaikan. Yang jelas tetap semangat, tetap bersyukur, tetap berkhidmat, tetap berjuang, berbesar hati, dan juga penuh dengan kesabaran. Insya Allah tetap berdoa, mudah-mudahan wabah juga akan cepat selesai. Tentang Muspimcap, ibu semuanya, bagaimana bisa dilakukan? Memang idealnya kita lakukan sebelum muktamar, karena kalau muktamar nanti terus musfil, terus mucapnya gitu ya. Dengan dilakukan dengan lebih sederhana. Mungkin dengan beberapa cabang di kota itu bisa melakukan Muspimcap melalui WA. Gitu ya. Jadi laporan dikirim sebelumnya, program dikirim, kemudian ibu-ibu di rumah masing-masing mencermati, nanti kemudian dibuka usulan, dibuka pertanyaan dan sebagainya, sehingga WA-an itu bisa sehari, tapi Muspimcap juga target-targetnya ada, laporan bisa juga terkritisi dan sebagainya. Atau model kelompok yang lebih kecil, misalnya 20 orang, tapi kalau kemudian kita bisa mengambil tempat yang agak luas dengan protokol kesehatan yang juga harus kita jaga gitu, insya Allah itu bisa kita laksanakan dengan perwakilan, misalnya peranting atau dari 3 ranting cukup 1 orang dan sebagainya, karena memang keterbatasan kita semuanya. Jadi saya kira itu bisa kita lakukan itu semuanya. Toh IT juga sangat membantu kita dan memaksa kita untuk terus belajar, karena ke depan memang basis IT juga harus menjadi keseharian kita semua. Saya kira itu Bu dan Ibu semuanya yang dapat kami sampaikan, sekaligus selamat untuk bersilaturahim, berkonsolidasi, mudah-mudahan bisa dilanjutkan, dan luar biasa pesertanya 196 orang gitu ya. Insya Allah akan banyak manfaatnya, dan izinkan kami, karena kami harus melanjutkan
beberapa juga terkait dengan ini kita juga akan merumuskan dengan majelis tabligh bagaimana pendampingan jamaah dan dakwah jamaah bisa kita mulai di kondisi saat ini. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada Ibu Haji memberikan sambutan pada acara ini. Semoga kita semua dapat melaksanakan arahan-arahan bijak dari beliau tadi.